Hai, balik lagi bareng Mister Link, pria masa depan. Mungkin video kita kali ini akan sedikit ramai daripada video sebelumnya. Karena apa? Karena di video kali ini kita akan ngebahas Google Hacking. Nah, penasaran kan Google Hacking itu apa? Tapi sebelum masuk videonya, saya mau disclaimer dulu, tolong jangan gunakan teknik ini untuk kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kriminal atau kejahatan. Karena pada dasarnya saya membuat video ini hanya untuk mengedukasi dan membuka cakrawala bahwasannya dunia cybersecurity itu sangat penting. Nah, sekarang kita kembali ke topik. Sebenarnya Google Hacking itu apa sih? Google Hacking itu adalah teknik untuk mempersempit pencarian kamu di Google dengan menggunakan fitur-fitur yang dibuat Google itu sendiri. Nah, itulah yang jadi alasan kenapa teknik Google Hacking ini digunakan oleh para hacker-hacker yang baik ya. Tapi ada juga yang menggunakan teknik ini untuk kegiatan lain, misalnya untuk mencari website-website yang dikategorikan fallen atau website-website yang security-nya rendah supaya para cracker tersebut bisa mengambil data-data yang ada di dalam websitenya. Mungkin di video kali ini saya tidak akan membahas semua sintak-sintak Google Hacking ini. Nah, sintak pertama yang sering digunakan oleh SEO developer yaitu sintak site.2. Nah, site.2 ini digunakan untuk mencari indeks dalam website tertentu. Misalkan kita akan melihat indeks yang dimiliki oleh situs kompas.com misalkanlah kompas.com. Sekarang kita cari ya site.2 kompas.com. Kita cari enter. Nah, di sini akan muncul indeks yang dimiliki oleh website Kompas. Tidak akan ada postingan dari website lain. Nah, sudah jelas ya sampai di sini. Lanjut yang kedua, sintaknya adalah all in title. Titik dua. Nah, sintak ini digunakan untuk mencari postingan yang mengandung kata kunci tertentu. Misalkan di sini saya akan cari tas misalkan ya, atau jangan tas lah, misalkan query-nya iMacros deh. Nah, postingan yang akan muncul di Google adalah yang berhubungan yang memiliki judul iMacros. Nah, sintak all in title ini pun kita bisa kombinasikan dengan sintak yang sebelumnya. Sintak misalkan yang sebelumnya itu sintak site.2 ya. Nah, misalkan kita akan mencari judul postingan yang ada kata iMacros di dalam website, misalkan tokopedia.com. Kita lihat. Nah, di sini akan muncul postingan yang memiliki judul iMacros tapi khusus yang ada di dalam website Tokopedia karena kita mengkombinasikan ini. Nah, ya di sini tuh khusus iMacros semuanya akan muncul nih. Misalkan kalau kita ganti di sini dengan youtube.com misalkan. Kita lihat nih. youtube.com. Nah, yang akan muncul yang memiliki judul iMacros yang ada di website YouTube. Nah, seperti itu ya, sudah jelas. Lanjut yang sering digunakan juga oleh para hacker atau SEO developer atau yang lainnya yaitu sintak all in text. Nah, all in text ini berbeda dengan all in title tadi. Kalau all in title tadi yaitu mencari kata kunci tertentu yang ada di dalam judul postingannya. Nah, kalau all in text ini bukan di dalam postingan tapi bukan di dalam judul tapi di dalam postingan. Saya ulangi lagi ya. Kalau all in title itu mencari keyword di dalam judul postingannya, di dalam judul ya.
Nah, kalau all in text ini akan mencari keyword tertentu di dalam semua postingannya. Nah, kita coba ya. Misalkan kita cari all in text iMacros. Atau kita buka dua tab ya. Kita masuk dulu ke Google. Nah, kita masukkan di sini all in text iMacros. Kita lihat. Nah, lihat di sini nih. Ada iMacros, 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 iMacros. Nah, ini yang menjadi patokan si Google untuk mencari all in text iMacros ini. Jadi bukan di dalam apa namanya? Di dalam judulnya, tapi di dalam artikelnya atau di dalam postingannya. Nah, sudah jelas ya perbedaannya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya yang sering juga digunakan yaitu kita masuk dulu ke Google ya, yaitu in URL. Nah, in URL ini berbeda juga dengan yang sebelumnya. Kalau in URL ini mencari kata kunci yang ada di dalam slug. Slug itu apa? Slug itu nah si permaling setiap URL-nya. Nah, yang ini nih kita buka ya. Nah, slug ini yang ini nih. Jadi kalau misalkan kita cari nih in URL .2 admin.mdb akan munculnya seperti ini nih. Tuh, kita lihat ya, kita buka satu persatu. Nah, permalingnya ada MDB, ada admin MDB, ada juga admin MDB. Nah, selanjutnya juga yang sering digunakan yaitu kita buka lagi ya Google-nya. Lanjut untuk sintaks selanjutnya yaitu file type. Nah, file type ini digunakan untuk mencari file tertentu di dalam sebuah website. Nah, sekarang kita coba ya. Kita tulis di sini file. Nah, di sini saya tadi sudah coba ya. File type.pdf. Misalnya kita akan mencari file PDF yang ada di situs pemerintah. Jadi kita tinggal masukin di sini. Kita tinggal masukin seperti ini. Site pemerintah kan domainnya go.id. Nah, kita akan carinya apa nih? Misalkan kita carinya pajak. Nah, lihat di sini. Di sini sudah muncul .pdf. Jadi yang muncul ini semuanya file PDF. Sekarang kita coba deh ganti, misalkan kita akan mencarinya file Excel ya. File Excel itu kan .xls ya. Sekarang kita coba cari. Nah, file XLS. File XLS. Nah, sekarang kita lanjut ke sintak yang selanjutnya yang sering digunakan juga yaitu sintak related. Nah, sintak related ini digunakan untuk mencari website yang berhubungan atau mirip dengan website yang kita cari. Misalkan kita akan mencari website yang mirip dengan YouTube. Jadi kita langsung masukkan aja di sini youtube.com. Maka yang akan muncul di Google adalah website yang mirip dengan YouTube. Nah, lihat di sini ada Vimeo, ada GameSpot, ada Twitch, ada Reddit juga. Nah, Reddit ini sebenarnya bukan seperti YouTube ya. Tapi mungkin Google menyamakannya kalau memang si Reddit ini sama seperti YouTube yaitu tipenya sosial media. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Saya harap videonya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.